orang jadi tahu yang membunuh itu orang militer. Logikanya begitu mungkin yang mau dibangun, sehingga Munir itu dipakai tumbal untuk memenangkan yang satunya. Ini masih analisa, belum bisa dibuktikan. Tapi itu tadi indikasinya sudah saya kasih tahu. Bagaimana saya menerima ini, bagaimana saya menerima itu. Jadi muncullah analisa-analisa itu. Karena tugas dari ketika kenapa pihak TPF itu tahu telepon-teleponan dari Polikarpus itu ke BIN, kan ketahuan. Dan tidak hanya itu sebetulnya, karena kita kumpulkan kemudian ada fakta-fakta antar di persidangan juga. Jadi ada namanya Uco. Uco itu memberikan kesaksian di pengadilan. Dia memberikan kesaksian soal bagaimana dia disuruh mencoba melakukan uji coba racun arsenik ke tikus kalau nggak salah, deputi 2. Dan dia nggak tahu, kemudian tiba-tiba mereka tidak boleh melanjutkan, jadi putus-putus, itulah intinya. Terus satu lagi, jadi itu deputi 2. Intinya mereka disuruh mencoba arsenik, racun arsenik, jadi ada ujian itu. Yang ketiga, kita mendapatkan ada deputi 7 nama Bija Subiakto itu intens tiba-tiba mendekati almarhum, mau mengundang atau lah mau apa, banyak sekali alasannya waktu itu. Kemudian yang kelima, yang keempat, kita bisa lihat bahwa dia di buktinya telepon-teleponnya antara Mukdi sama Polikarpus. Semuanya perintahnya kan akhirnya membuat jelas Munir terbunuh ya. Jadi itu kan deputi itu biasanya kan istilahnya kan tertutup. Antar deputi aja pasti nggak tahu perintahnya kecuali paling atas. Yang paling atas itu kepala BIN yang tahu, dan di situ yang menandatangani tugasnya si Polikarpus itu waktu itu wakilnya As'ad. Dan ketika si Indra Setiawan, direktur Garuda, itu meminta karena ketakutan, waktu itu minta ketemu siapa sih yang sebelum ada persidangan waktu itu, siapa sih yang menandatangani surat ini, saya minta ketemu. Itu kesaksian Indra Setiawan di persidangan. Dia menyatakan bahwa dia mau ketemu, dan akhirnya dia ketemu Mukdi Purwopranjono sama si As'ad. Jadi dan kemudian si kepala BIN ini kan Hendro Priyono. Jadi kita melihat bahwa si Hendro Priyono ini kebetulan juga tim suksesnya Megawati, yang pengennya pastinya menang. Mungkin itu bagian dari strategi untuk melenyapkan itu. Tapi ini sekali lagi masih mentah, dan itu perlu penelusuran yang sangat ya kenapa TPF kemarin meminta untuk dibentuk lagi tim penyidik yang bisa bergerak kepada ruang-ruang yang tadi tidak diberikan ruang ke Badan Intelijen Negara, karena kemarin itu kan tidak ada pemaksaan saksi. Misalnya ada Budi Santoso, dia direktur di bawahnya Mukdi Purwopranjono, dia kesaksian yang dia bersaksi bahwa dia yang memberikan uang ke Polikarpus. Sementara Mukdi Purwopranjono selalu menyatakan saya tidak kenal sama si Polikarpus, sehingga dia bisa dibebaskan. Jadi itu kalau kita melihat banyak hal yang hilang, ya itu bagian dari yang mestinya didorong untuk adanya tim baru untuk lebih kuat. Karena kemarin itu dibilang Usman kan di bawahnya tim polisi,
dan yang memimpin Jenderal Bintang 1. Kan nggak, ya pasti powernya beda dengan Jenderal Bintang 4, apalagi mereka kan sangat ini banget ya, senioritas itu penting karena saya ingat waktu itu tim pencari fakta meminta mau memeriksa Hendro Priyono untuk datang, tapi Hendro Priyono menolak dan dia menyatakan bahwa saya ini korban. Terus kemudian dia sebetulnya disuruh ke Bareskrim, tapi dia datangnya ke DPR RI membaca puisi. Dia membaca puisi bahwa dia itu korban, diperlakukan tidak adil. Dia memakai bahasa korban. Jadi begitu TPF lapor kepada si SBY kan kemudian bilang bahwa ketika ditanya sama media, dia menyatakan bahwa dia prihatin karena Hendro Priyono tidak mau dipanggil. Nah kemudian media ini wawancara Hendro Priyono, dan itu media banyak yang meliput. Jadi kemudian dia bilang begini, ketika ditanya sama media, Pak SBY prihatin karena Bapak tidak mau datang. Dia bilang, prihatin? Oh saya yakin tidak, saya kenal kok SBY. SBY itu dulu bawaan saya komandannya. Itu diliput loh, dan itu presiden yang digituin. Hebat kan? Jadi saya mau bilang bahwa betapa kuatnya. Itu yang saya pikir yang bagian dari yang agak berat ya di penegakan hukum dan HAM kita ini hari ini. Nah, kenapa soal Pemprov Jatim kok berani mendukung Museum HAM? Saya pikir itu bagian dari justru bagaimana dia menunjukkan bahwa dia punya nilai-nilai kemanusiaan yang harus didorong, dan kita harus bangga punya pejabat begitu. Harusnya pejabatnya begitu gitu loh, tapi kan pejabat kita kan enggak, mending bangun jembatan deh nggak apa-apa tapi nembakin orang atau ngusur orang gitu kan. Kebanyakan kan begitu. Jadi saya pikir ini bagian yang saya pikir memang tidak semua pejabat itu buruk. Saya pikir itu yang harus kita sama-sama taruh selalu. Kenapa saya selalu bilang rekam jejak itu penting. Rekam jejak itu penting. Jadi saya dulu selalu oke, Jokowi tidak ada rekam jejaknya. Sekarang ada rekam jejaknya. Dia bohong soal nawacita. Dia bohong soal mau menyelesaikan kasus. Jelas saja dia sudah ketemu dengan Fajar dan Ngantiwani anaknya Wiji Tukul. Itu kan hanya dipakai komoditi politik. Mana? Bergerak nggak proses hukumnya? Malah berpelukan sama siapa ayo. Jadi itu yang dipertontonkan gitu loh. Jadi sejarahnya sudah ditulis, rekam jejaknya Jokowi sudah ditulis 5 tahun kemarin dan ditambah hari ini. Jadi kita bisa melihat siapa dia sesungguhnya. Dia memang punya nilai kemanusiaan atau tidak, kita lihat di situ. Bukan karena membantu bikin jembatan, terus apalagi ngomong siapa yang menghalangi investor saya gebuk. Wah, itu bahasanya siapa ya gebuk. Jadi gitu. Jadi pelaku sesungguhnya memang belum jelas. Saya mau cerita sih ya sedikit soal dulu begitu Yusuf Kala naik jadi wapres zamannya. Padahal itu zamannya SBY atau Jokowi ya? Jokowi kalau nggak salah. Siapa? Lupa saya kedua-duanya. Dia langsung bikin statement bahwa kasus Munir sudah selesai. Kan sudah di penjara itu Polikarpus. Ya biasa, pejabat ngomong begitu tuh biasa. Pertama itu menunjukkan kayaknya dia belum pernah baca tuh TPF. Kalau saya sih bilang begitu.
Jadi artinya apa? Ada loh ya pejabat asal mangap barangkali gitu. Kalau saya sih bilang begitu, karena nggak mau belajar. Kayak tadi loh ketika saya tanya, tahu nggak Pak Jokowi Hendro Priyono? Nggak tahu. Mungkin aja dia nggak tahu atau nggak tahu. Kalau saya sih mendorong Yusuf Kala untuk ayo deh baca hasil TPF. Nah, ketika teman-teman dengar hasil TPF itu tadi yang teman-teman baca, apakah memang sudah selesai? Sudah selesai sampai Polikarpus? Banyak pertanyaan kan? Ada yang namanya Mukdi, kenapa bisa bebas? Kita dorong. Hari ini saya memang tidak pernah berhenti. Kasus pidananya hari ini boleh berhenti. Tapi ada banyak orang-orang yang harusnya dihadirkan. Karena di situ dicatat, ditulis namanya. Siapa? Tadi kayak Budi Santoso yang saya sebutkan. Ada lagi saksi-saksi yang harus lagi didatangi. Barangkali dia juga bisa tersangka, bisa jadi hanya saksi kunci, tapi tidak pernah berhasil didatangkan. Jadi itu hal-hal yang harusnya memang dilakukan. Jadi kemudian kalau ngomong, oh sudah selesai sampai Polikarpus, itu prematur sekali. Makanya buat saya mendorong kasus ini adalah soal bagaimana negara ini bicara soal penegakan hukum dan hak asasi manusia. Jadi ini adalah seorang orang yang selama ini berbicara sangat keras untuk membela masyarakat tertindas dan hak-hak masyarakat sipil kita. Untuk dulu orang nggak bisa bebas berekspresi, nggak bisa bebas bilang di FB, jangankan itu, ngomong cuman misi-misi aja bisa.